kami dari kelompok 9 akan mewawancarai seorang perawat dari bagian atau unit kamar operasi di Rumah Sakit Kadim. Beliau atas nama Pak Edi. Perkenalkan, nama saya Andini. Saya Devi nama Sintamira. Saya Devi. Saya Zen. Baiklah, kami akan memulai wawancara kami. Langsung saja, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke pertanyaan. Izin dulu ya, Kak. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana nilai-nilai agama Anda membentuk cara Anda berinteraksi dengan pasien setiap hari? Saya kira kalau nilai-nilai agama dalam interaksi dengan pasien setiap hari, kita berlandasan dengan kasih, kepekaan, serta kepedulian terhadap pasien, dan itu semua harus bersumber dari hati. Mungkin itu. Bagaimana contohnya begitu, Kak? Yang salah satu contohnya begitu. Contohnya itu dalam melakukan tindakan harus dengan ikhlas, penuh tanggung jawab. Apakah ini sudah diterapkan di dalam semasa kalian menjalankan tugas begitu, Kak? Semenjak masuk di rumah sakit kita harus begitu. Lanjut saja ya, Kak. Kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah Anda ada ajaran agama yang secara khusus Anda terapkan dalam memberikan perawatan kepada pasien? Ajaran agama ya yang diterapkan, saya kira sama aja dari atas. Ini soal berkaitan tentang kasih. Jadi bagaimana kita mengasihi sesama lewat tindakan keperawatan, bagaimana kita menjadi berkat untuk sesama kita lewat profesi kita dalam keperawatan. Terus kalau dalam biasa Kakak mulai bekerja gitu, khususnya di bagian bedah, itu terapan apa aja gitu yang kalian lakukan di dalam yang berhubungan dengan agama ini? Sebelum kita bersentuhan kan kita harus berdoa. Jadi otomatis lah tidak ada duluan beban-beban pikiran, murni kita ikhlas untuk melayani. Oke. Terima kasih ya, Kak, atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan ketiga dan keempat seterusnya disambung oleh rekan saya. Terima kasih, Kak. Baik Kak, kita ini lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana Anda menyeimbangkan antara tuntutan profesionalisme di bidang kesehatan dengan keyakinan pribadi Anda? Masalah tentang tuntutan profesionalisme sama agama ya. Iya. Kalau soal profesional kan berkaitan dengan pelayanan di hari-hari tertentu ini dengan hari-hari besar agama kan. Iya, di sini cuma masalah waktu. Contohnya kan hari Minggu sekarang ada dinas sore, sementara kita kan harus dinas pagi. Jadi ini masalah waktu, jadi tidak ada juga masalah, cuma tergantung dari kita bagaimana mengatur waktu kita supaya bisa berdampingan bersama. Baik, ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana nilai-nilai agama Anda mempengaruhi keputusan etis dalam situasi yang sulit seperti perawat pasien di akhir hayat? Keputusan etis di akhir hayat. Kalau masalah penyampaian lah ke keluarga tentang perawatan di akhir hayat, saya kira tidak masalah karena kita sudah yang memberikan yang terbaik lah. Itu pun kita dari segi emosional agama lah gitu. Kita kan ini bagaimana kita meyakinkan keluarga kalau hidup hanya sementara. Jika keluarga tidak bisa menerima dengan keadaan yang ada, tapi semua tergantung dari edukasi terakhir sama keluarga dan pasien. Baik Kak, nanti pertanyaan selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami situasi di mana keyakinan agama Anda bertentangan dengan keputusan medis? Bagaimana Anda menyelesaikannya?
berbicara tentang medis, kebutuhan medis ya tentu ada. Contoh simpelnya yang sering dilakukan di kamar operasi itu tentang KB. Di situ kan pembatasan program pemerintah lah berkaitan dengan medis. Cuma di dalam Alkitab dikatakan beranak cucu lah, berkembang biak lah. Tapi saya kira dari solusi ini bisa diterapkan yang KB itu karena demi kesejahteraan lah masyarakat. Apakah agama Anda mempengaruhi cara Anda merespon kebutuhan emosional atau spiritual pasien? Ajaran agama untuk merespon emosional dulu ya. Untuk emosional kita hanya satu, mampu meyakini diri, kita mampu mengerti keadaan pasien atau keluarganya. Terkait dengan spiritualnya berkaitan dengan agama ya, keyakinan. Di ajaran Kristen kan bila ada yang bermasalah dengan pelayanan spiritual kan ada jadi rumah sakit itu. Tapi untuk yang berbeda agama kita beri kebebasan bagaimana menyelesaikan, apakah panggil tokoh-tokoh agamanya atau bagaimana ya. Pertanyaan selanjutnya Kak, saya serahkan kepada teman saya. Oke. Bagaimana Anda menjaga batasan profesional saat mengintegrasikan keyakinan agama dalam perawatan pasien? Untuk batasan saya kira tidak ada. Profesional sama agama sejalan sih, saya harap begitu. Apalagi kita di daerah mayoritas begini sangat sejalan, tidak ada yang masalah itu. Pertanyaan kedua, apakah Anda merasa bahwa agama membantu Anda menghadapi tantangan emosional dalam pekerja ini? Jika ya, bagaimana caranya? Sangat membantu. Contohnya menghadapi perbedaan emosional. Seseorang berbeda-beda kan. Intinya kita harus saling menghargai lah. Kejujuran tentang perasaan orang berdiskusi dengan pasien atau keluarga pasien secara sehat, memberi kesempatan untuk berpendapat atau berbicara semua. Ya, saya kira itu. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Apakah Anda pernah bertemu pasien yang keyakinannya berbeda dengan Anda? Bagaimana Anda mengelola perbedaan tersebut dalam perawatan? Perbedaan keyakinan dikaitkan dengan tindakan keperawatannya dalam melaksanakan tindakan. Jika berbeda keyakinan kan sangat, apalagi di perempuan. Untuk itu hanyalah kita butuh edukasi dulu lah, edukasi sebagus-bagusnya dan persetujuan tindakan-tindakan perawatan yang akan kita lakukan. Jika bersedia kita lanjutkan, kalau tidak bersedia kita serahkan ke perawat perempuan yang lain ya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana rekan kerja dan lingkungan profesional Anda mendukung atau menanggapi ekspresi nilai-nilai agama dalam pekerjaan Anda? Dari teman-teman di sana sangat mendukung, apalagi kita di khususnya lah Rumah Sakit Elim bagian kamar operasi itu kita satu keyakinan, kita mayoritasnya di sana. Jadi tingkat saling tolong menolong membantu di sana itu sangat luar biasa ya. Oke, sekian wawancara kami bersama Kak Ferdim. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan diluangkan untuk kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye semuanya.